Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar penyuluhan bahaya narkoba yang diselenggarakan oleh SMA Islam Al-Syukro Universal atas bantu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Tangerang Selatan dengan tema Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya. Yang saya hormati Direktur Perguruan Islam Al-Syukro Universal, Ibu Cici Kurniasih, MPD, General Manager Pendidikan, Bapak Ahmad Wasyudin, Kepala Sekolah SMA Islam Al-Syukro Universal, Bapak Hendrizal Saidi Harahap MAG, Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Al-Syukro Universal, Miss Mawar Elista SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Islam Al-Syukro Universal, orang tua, siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Islam Al-Syukro Universal, teman-teman siswa-siswi SMA Islam Al-Syukro Universal yang saya banggakan, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ega Julianingsih, siswi SMA Islam Al-Syukro Universal dari kelas 10 IPS. Insya Allah pada hari ini akan bertugas menjadi MC dan moderator untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman sekalian, pada hari ini, Kamis 23 Februari 2022, kita akan sama-sama melaksanakan webinar penyuluhan bahaya narkoba yang diselenggarakan oleh SMA Islam Al-Syukro Universal atas bentuk kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dengan tema Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya, yang akan disampaikan oleh Ibu Gerda Roselina Pitupulu SKM. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Kak Andika dari kelas 11 IPS, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita, Afifah dari kelas 10 IPA. Kepada Kak Andika dan Afifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum minal amali syaitan والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti, dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kak Andika dan Afifah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara dari General Manager Pendidikan Bapak Ahmad Wasiuddin. Kepada Pak Ahmad kami persilahkan. Terima kasih Ega. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Terdengar Pak. Terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam. Semoga yang sedang Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang ada juga mungkin yang positif COVID, semoga Allah cepat sembuhkan, kuatkan imunnya dan menjadi negatif gitu ya. Salam dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW sebagai panutan hidup kita. Shalawat dan salam juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita tetap setia kepadanya sampai akhir hayat dan mendapatkan syafaatul uzma yang kita dambakan. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Gerda Rosalin Napitukulu SKM, penyuluh dari BNN Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Bu Gerda Rosalin di virtual room SMA Al-Syukra Universal. Terima kasih ya Bu, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita. Ya Pak. Semoga Ibu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Yang saya hormati Pak Henrizal, saya diharap selaku Kepala SMA Al-Syukra Universal, Wakil Kepala Sekolah Bu Mawar, kemudian para Dewan Guru, para panitia dan supporting,
Di sini juga ada orang tua siswa. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMA Islam Al-Syukur Universal, dan juga yang kami banggakan anak-anak semua SMA, siswa-siswi SMA Al-Syukur Universal. Apa kabarnya semua Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini tentang penyuluhan narkoba ya. Apalagi juga melibatkan siswa-siswi ya. Moderator dari siswa juga ada Ega, kemudian juga tadi yang baca Quran Andika dan Sari tilawahnya juga dari siswa. Saya senang sekali pelibatan siswa-siswi dalam kegiatan karena ini merupakan latihan buat adik-adik semua ya, membawakan acara, berkomunikasi gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan pelibatan siswa-siswi dalam event-event ya. Semoga selanjutnya bisa lebih dilibatkan kembali begitu sebagai latihan komunikasi, latihan leadership dan lain sebagainya. Oke, yang kedua kegiatan tentang narkoba ya. Jadi narkoba ini luar biasa ya. Sepekan lalu saya dari Lampung, saya ngobrol dengan masyarakat di sana, katanya infonya Pak, di sini baru narkoba yang ditangkap gitu ya. Jadi kayaknya jadi isu keseharian begitu ya. Begitupun di media gitu ya. Di media kita tahu ada komika yang terkenal juga kemarin ketangkap. Kemudian ada artis terkenal dan juga anak pengusaha juga tertangkap begitu ya. Dan saya juga pernah waktu ke Donggala di Palu ya. Jadi ada satu tempat juga sebagai sarang narkoba begitu. Dan yang parahnya lagi di sana sudah sampai kepada anak-anak usia sekolah dasar gitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan ada di kotanya itu katanya memang sarangnya begitu ya, sarang. Jadi di sana tidak jarang begitu ya, ada orang bertransaksi itu naik motor bawa terus jadi jalan transaksinya begitu. Jadi ini dekat sebenarnya dan berbahaya begitu ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini belajar tentang narkoba. Sebetulnya narkoba ini negatif, tetapi nggak apa-apa, kita belajar yang negatif ini supaya kita tahu begitu ya, supaya kita tahu, kita mengenali, dan supaya kita menghindari itu, dan kita mudah-mudahan terjauh dari itu, tidak terlibat, tidak menggunakan gitu ya. Jadi kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga begitu ya. Karena begitu dekatnya ya. Saya juga tadi coba searching narkoba di Tangerang Selatan begitu ya dengan kata kunci. Ternyata ada di bulan Januari itu 8 orang tertangkap tersangka ya narkoba. Jadi ini sangat dekat sekali, dan ini edukasi ini bagus sekali, kegiatan ini bagus sekali untuk kita semua, karena narkoba itu tidak mengenal usia ternyata ya. Kalau tadi di sekolah dasar sudah ada juga begitu ya yang terpapar, kemudian di pemuda apalagi, kemudian di orang tua, di kalangan artis, di orang biasa dan lain sebagainya. Motifnya macam-macam, mungkin buat bandar adalah motif ekonomi dan juga motif kesenangan gitu ya. Untuk pengguna juga mungkin motif kesenangan. Jadi kita perlu juga kemudian
belajar tentang bagaimana cara mencapai hidup bahagia begitu ya, karena narkoba ini mungkin bisa orang anggapnya dengan mengkonsumsi ini saya jadi bahagia, jadi senang begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi alhamdulillah kegiatan ini berlangsung. Nanti kita akan belajar dari Bu Gerda Rosalin tentang apa saja jenis-jenis narkoba, kita mengenali bahayanya dan lain sebagainya, dan mungkin cara menghindarinya seperti apa. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat banyak buat kita, berkah, dan juga terima kasih Bu Gerda Rosalin sekali lagi sudah bersedia untuk berbagi dengan kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu mari sama-sama kita mendengarkan Mars Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada Pak Irwin dipersilahkan. Terima kasih Pak Irwin. Baik, saatnya kita mulai acara selanjutnya, yaitu webinar dengan tema narkoba dan bahaya penyalahgunaannya, yang akan disampaikan oleh Ibu Gerda Rosalin Napitupulu SKM. Kepada Ibu Gerda, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Kak Ega atas moderatornya pagi hari ini sudah membantu kami untuk pelaksanaan webinar hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dari SMA Al Syukro Universal, Ibu Direktur, Bapak GM Manajer Pendidikan, Bapak Kepala Sekolah, dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga para Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan kepada Ibu serta Bapak wali atau orang tua murid yang juga bergabung dalam kesempatan hari ini bersama dengan anak-anak kita, yaitu anak-anak dari SMA Al Syukro yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hari ini semua acara bisa berlangsung atau berjalan dengan baik ya. Mungkin kalian juga tadi anak-anak kami ini sebelum Zoom pagi ini juga mendapatkan pelajaran, dan tapi harapan saya kalian tetap semangat untuk mendengarkan paparan di hari ini, dan saya harapkan bisa bermanfaat bagi kalian kemudian hari. Oke, perkenalkan, nama saya Gerda Rosalin Napitupulu. Saya adalah penyuluh di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan yang kebetulan pada hari ini ditugaskan oleh pimpinan untuk mensosialisasikan tentang apa narkoba,
jenis-jenisnya yang umum ada di sekitar kita dan juga bahaya penggunaannya tentunya ya. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah tampil ya? Oke, sudah ya Kak Ega ya? Udah ya, oke. Mungkin sudah nggak asing lagi ya buat kita semua, buat Bapak Ibu juga anak-anak sekalian, mendengar berita tentang narkoba itu baik melalui TV, melalui iklan layanan masyarakat, atau media cetak maupun elektronik, di mana kasus narkoba itu seperti tadi Pak Ahmad Abdul katakan marak berlangsung di Indonesia. Kalau skup kecilnya yaitu di Tangerang Selatan ini pun tidak luput kejadian-kejadian tentang penangkapan atau penyalahgunaan narkoba. Bahkan mungkin kalau adik-adik atau Bapak Ibu dengar bulan Januari kemarin benar bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh pihak aparat hukum itu terjadi di sekitar Permata Pamulang kalau saya nggak salah. Di situ ada penembakan juga dan akhirnya ditangani oleh polisi dan sedang dikembangkan ya jaringannya untuk ditindaklanjuti. Nah, hal ini yang akhirnya membuat kita harusnya sadar bahwa oh ternyata narkoba itu ada loh di sekitar kita gitu kan. Kita mungkin tidak langsung terpapar atau tidak langsung bersinggungan dengan mereka, tapi pada kenyataannya ada, itu terselubung, tidak langsung mencuat ke permukaan, tapi terselubung. Kalau boleh diibaratkan mungkin seperti fenomena gunung es. Di atas yang kelihatan sedikit, tapi ternyata di bawah itu, di masyarakat itu banyak beredar dan banyak penyalahgunanya. Oke, kita lanjut. Badan Narkotika Nasional pun sebenarnya sudah melakukan survei di Indonesia bahwa dari sekian jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 2,18% dari populasi penduduk di Indonesia itu paling tidak pernah mencoba menggunakan narkoba. Usianya juga seperti kita ketahui itu mulai dari yang usia paling muda sampai dengan usia yang mungkin kita katakan harusnya sudah lebih dewasa, sudah matang dan harusnya sih udah enggak ya, tapi kenyataannya masih banyak di usia yang sudah dewasa dan sudah beranjak pralansia itu masih ada aja yang menggunakan narkoba. Nah, kenapa saya katakan juga tadi di sekitar kita itu banyak? Karena banyak penggunanya, maka para produsen atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan generasi muda kita ini kemudian menciptakan narkoba-narkoba atau zat-zat jenis baru yang menyerupai narkoba atau jenis-jenis zat yang sudah ada. Bayangkan di Indonesia aja sudah teridentifikasi sebanyak 77 jenis substance atau senyawa baru yang menimbulkan efek yang sama dengan narkoba-narkoba yang sudah ada sebelumnya. Ini juga yang akhirnya menyebabkan pemerintah kita, terutama diserukan oleh Bapak Jokowi bahwa Indonesia ini sudah pada keadaan darurat narkoba, di mana artinya perlu penanganan ekstra mulai dari lini terbawah sampai dengan teratas untuk bersama-sama menanggulangi, mencegah ataupun memberantas. Dan bila pun sudah menggunakan narkoba, maka kita wajib memberikan mereka semacam treatment
atau mungkin sering disebutnya rehabilitasi. Oke. Apa sih itu narkoba? Ya, mungkin sebagian dari siswa atau sebagian dari anak-anak di sini juga mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar bahwasanya narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara umum dapat diartikan bahwa narkoba itu adalah senyawa atau zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, dibentuk sintetis maupun dari alam, tapi efeknya dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dari si penggunanya, hilang rasa, terus kemudian juga yang paling harus kita khawatirkan adalah timbulnya kecanduan akibat penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif ini. Berdasarkan undang-undang, penggolongan narkoba itu dibagi menjadi 3, yaitu ada golongan 1, ini adalah jenis-jenis narkoba yang memang penggunaannya dilarang untuk dipakai dalam hal apapun, baik pengobatan maupun layanan kesehatan. Jikapun seseorang ingin menggunakan narkoba atau narkotika dari golongan 1 ini, maka prosedurnya akan sangat-sangat hati-hati ya dilakukannya. Perizinannya pun akan sangat hati-hati karena ini adalah golongan yang paling menimbulkan kecanduan atau kerusakan paling bahaya, paling parah. Nah, adapun golongan kedua ini biasanya masih boleh digunakan dalam pengobatan, tetapi ada catatan zat-zat atau senyawa yang di narkotika ataupun narkoba pada golongan 2 ini adalah pilihan terakhir untuk pengobatan. Contohnya mungkin bisa saya dalam bentuk nyatanya adalah morfin. Morfin ini biasa digunakan para medis untuk menangani pasien dengan penyakit kanker, di mana ini adalah pilihan terakhir untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit yang dialami oleh penderita kanker. Golongan 2 ini juga menyebabkan ketergantungan, walaupun tidak sehebat dari golongan 1, sedikit lebih rendah dari golongan 1. Sanksinya apa? Yaitu sanksinya pidana 2 tahun bila ketahuan kita menggunakan obat-obat dari golongan narkotika golongan 2 ini dengan sembarangan. Kalau tadi dari golongan 1 bisa minimal kena 4 tahun penjara atau hukuman bila ketahuan kita memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan zat-zat dari narkotika golongan 1. Nah, golongan yang ketiga ini biasanya juga bisa digunakan dalam pengobatan. Ketergantungan yang disebabkannya ringan, tapi tetap saja ini diatur penggunaannya ya. Dan bila kita menyalahgunakannya, maka kita akan terkena sanksi pidana selama kurang lebih minimal 1 tahun. Kalau tadi berdasarkan golongan tingkat, tadi berdasarkan tingkat ketergantungannya, yang berikutnya adalah berdasarkan efek yang dihasilkan oleh si zat atau senyawa atau narkoba tersebut. Ada 3, dibagi menjadi 3 golongan juga. Pertama yaitu dia bersifat depresan, di mana ketika seseorang menggunakan narkoba atau senyawa dari golongan depresan ini, maka fungsi syaraf pusat dari si pengguna ini akan tertekan. Kelihatannya dia akan menjadi lebih tenang. Nah,
Yang kedua, dari efek yang ditimbulkannya yaitu stimulan, di mana zat atau senyawa yang digunakan ketika digunakan oleh seseorang akan menekan sistem saraf, akan menstimulasi atau justru merangsang sistem saraf pusat dari si penggunanya, sehingga si penggunanya ini akan menjadi lebih semangat. Yang ketiga adalah golongan atau zat-zat yang menimbulkan efek halusinogen, di mana ketika menggunakan zat atau senyawa narkoba dengan efek ini, maka sistem saraf pusatnya akan dikaburkan, sehingga penggunanya menjadi sulit untuk berkonsentrasi, bahkan cenderung berhalusinasi. Kita akan mengenal jenis dan bahaya narkoba yang biasa ditimbulkan atau yang biasa ditemukan di Indonesia. Pertama, ini ada ganja, mungkin bentuknya adalah seperti daun atau daun singkong, tapi ada perbedaan tertentu di mana daun ganja biasanya lebih kasar, kemudian jumlah jari-jarinya itu biasanya ganjil, 5, 7, atau 9. Nah, kalau daun singkong itu justru kebalikannya. Permukaan daunnya akan lebih halus dan jari-jari dari daunnya itu adalah bilangannya genap. Di pasaran biasanya ganja ini dikenal dengan nama kanabis, bisa juga marijuana, bisa cimeng, atau rumput, atau apapun namanya. Nah, apa efek yang ditimbulkannya? Efek yang ditimbulkan dari penggunaan ganja biasanya akan memperlambat denyut jantung, sehingga temperatur badan pun dari si pengguna akan turun, menimbulkan mabuk, matanya merah, terkesan santai, kemudian juga dia melayang-layang, menjadi pemalas dan apatis. Penggunanya akan selalu ingin menggunakan lagi ganja ini. Efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjang dari penggunaan ganja, dia akan sulit menghadapi problema dalam kehidupannya. Jadi kemampuan atau daya tahan dia terhadap suatu masalah itu menjadi lemah. Persepsi waktu dan pertimbangan intelektualnya pun akan terganggu. Perilakunya pun lambat laun akan pasti terganggu. Bentuk lain dari ganja yang saat ini banyak beredar di kalangan anak muda itu adalah tembakau gorila. Tembakau gorila ini sebenarnya adalah tembakau yang kemudian disemprotkan atau ditambahkan dengan zat tertentu yang kemudian menimbulkan efek yang sama dengan ganja. Dan bahkan dari pengakuan beberapa orang yang pernah menggunakan, efek dari pemakaian atau menghisap tembakau gorila ini, rokok gorila ini, lebih berat efeknya dibanding dengan ketika mereka menggunakan ganja. Karena apa? Karena ini juga karena ini adalah sintetis. Dia adalah bahan kimia yang kemudian disemprotkan pada tembakau dan kemudian dirokok. Jadi dia bukan dari alam, tapi dia adalah sintetis dari satu zat yang disebut abeciminaka, dan ini adalah efeknya sama dengan ketika seseorang menggunakan ganja. Para pengedar itu nggak kalah pinter ya, mereka bahkan justru sangat kreatif. Ketika mereka tahu ganja sudah dibuat peraturan dan dilarang, kemudian juga ada hukumnya, mereka mencari cara bagaimana agar jualan mereka ini tetap bisa berjalan, bisa berlangsung tanpa diketahui oleh pihak aparat atau kepolisian. Dengan cara apa? Kemudian mereka membuatnya dalam bentuk cair. Mereka ekstrak menjadi bentuk cairan, dan sayangnya adalah kemudian diedarkan
untuk digunakan dengan menggunakan vape. Nah, inilah yang harus teman-teman, adik-adik atau Bapak Ibu waspadai, bahwa ada ganja bentuk cair yang kemudian dijual secara bebas tanpa kita ketahui ternyata adalah kandungannya adalah ganja, gitu ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian ada jenis narkoba lain yang kandungannya adalah LSD, lysergic acid diethylamide, atau sering disebut dengan LSID. Nah, ini juga sempat beredar di Indonesia. Bentuknya itu lucu, seperti stiker, seperti perangko dengan warna-warni yang menarik. Ketika diberikan kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih muda dan masih di bawah umur, ini akan sangat menarik untuk mereka gunakan. Nah, apa efek yang akan ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan LSID? Orang pengguna LSID biasanya akan mengalami perubahan persepsi terhadap indera penglihatan mereka. Suara, kemudian penciuman, dan perasaan mereka pun akan terganggu. Mereka bisa saja mengalami panik yang luar biasa, kemudian juga pada akhirnya mereka akan mengalami gangguan kejiwaan. Maka mungkin kalau Ibu Bapak masih ingat dengan kasus pengendara mobil yang menabrak atau mencelakai orang-orang di sekitarnya ya, dan setelah diperiksa ternyata dia baru saja menggunakan LSID. Nah, ini ada kejadiannya di Jakarta ya, di Indonesia. Ya. Ini apa, Zoom seminar narkoba. Oh, yang ini. Jenis lain yang banyak beredar, terutama di kalangan pengguna atau penikmat dunia hiburan malam ya, itu adalah ekstasi. Ekstasi ini disebut juga Inex, dijual di pasaran dengan bentuk yang unik, dengan bentuk yang juga lucu, warna-warni, pil, dan bahkan juga ini bisa dibilang suka-suka produsennya ya, membentuk atau mencetak gambar dan warna-warnanya agar menarik bagi si pengguna atau si pembelinya. Gitu. Bahkan yang terakhir juga ditemui bahwa dicetak juga dalam bentuk seperti ini, minion, untuk menarik mungkin untuk menarik kalangan dari anak-anak yang lebih muda. Efek yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi ekstasi yaitu euforia, rasa senang yang berlebihan, tapi juga cemas yang berlebihan, dia hiperaktif, tidak bisa diam, dan emosinya pun gampang sekali tersulut. Kemudian dia juga akan mengalami susah tidur, sakit kepala yang luar biasa, mual-mual, dehidrasi, dan bahkan ada kasus yang sempat penggunanya mengalami stroke dan meninggal dunia di tempat. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh ekstasi yang seringkali didapati di tempat-tempat hiburan malam. Yang marak lagi beredar di kalangan masyarakat. Awalnya ini lebih banyak digunakan oleh artis dan mungkin orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang baik atau dengan lumayan ya. Tetapi pada belakangan ini banyak kasus juga yang kami tangani, ini merambah atau digunakan oleh anak-anak yang remaja, SMA, dan dijual juga dengan harga yang mungkin lebih murah. Gitu. Jadi hati-hati bahwasanya ini sabu juga sudah mulai merambah ke anak-anak remaja dan masyarakat dengan ekonomi bawah pun sudah mulai menggunakannya.
Sabu biasa disebut dengan kristal atau mecin atau ubas karena memang bentuknya itu seperti kristal putih ya, seperti gula mungkin yang ada pada layar ini. Dan biasanya seseorang yang mengkonsumsinya juga akan didapati menggunakan alat-alat tertentu seperti bong atau alat-alat untuk menghisapnya gitu ya, aluminium foil dan ataupun menggunakan botol kaca. Nah, ini yang perlu kita juga waspadai para Bapak Ibu kalau mungkin kita menemukan alat-alat seperti ini di lingkungan kita atau mungkin di sekitar kita atau mungkin pada anak kita gitu ya, ini harus segera Bapak dan Ibu konsultasikan kepada pihak yang memang tahu. Apa sih efek yang sering ditimbulkan dari penggunaan sabu? Memang sabu ini adalah mempunyai efek stimulan, dia dari golongan stimulan, sehingga badan si pengguna itu akan terasa lebih energik. Dia akan mempunyai ekstra energi dan tidak mau diem, hiperaktif. Jantungnya pun akan berdebar lebih cepat dan tekanan darahnya pun biasanya meningkat. Pada kejadian tertentu, pengguna sabu bisa saja mengalami dehidrasi dan juga pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan seperti paranoid, kecemasan berlebih, dan juga pada gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan lain sebagainya. Jenis lain yang pernah ada di Indonesia, walaupun saat ini sedang atau tidak, mungkin jarang sekali ya ada yang menggunakan, yaitu jenis morfin dan heroin. Tapi jenis ini pernah marak di tahun 90-an dan sangat-sangat merusak juga. Morfin dan heroin ini dikenal dengan nama pasarannya itu putau atau PT atau etep atau bedak karena memang bentuknya kemudian setelah diekstrak menjadi seperti tepung atau serbuk putih. Banyak penggunanya itu menggunakan jarum suntik dalam mengkonsumsinya, ada juga yang menggunakannya dengan cara dihirup ataupun ditelan. Efek yang ditimbulkan oleh heroin atau morfin ini adalah rasa kantuk atau rasa lesu yang luar biasa, jalannya juga mengambang, seperti ya mabuk pada umumnya, gitu ya. Dan pada penggunaan lebih lanjut, terutama dengan orang-orang yang menggunakan jarum suntik, itu umumnya akan mengalami penyakit hepatitis atau hepatitis B maupun C, dan yang terlebih lagi mereka sangat beresiko terkena HIV atau AIDS. Jenis narkoba lain yang sekarang ini sedang juga banyak digunakan oleh remaja adalah obat daftar G atau Gevaarlik. Ini adalah obat-obatan keras atau obat-obatan berbahaya yang harusnya tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan oleh apotik maupun toko-toko obat. Namun pada prakteknya di lapangan, kami pun mendapati ada toko-toko kosmetik yang menjual obat-obatan dari daftar G ini. Ini adalah obat-obat keras yang biasanya digunakan oleh dokter dengan pemantauan yang ketat, namun disalahgunakan oleh masyarakat atau orang-orang tertentu, baik itu untuk mencari keuntungan, dijual dengan harga yang tidak wajar kepada para penggunanya, dan kemudian juga para penggunanya juga membeli ini karena sudah kecanduan atau sudah ada tuntutan dari dalam tubuhnya untuk terus mengkonsumsi. Efek apa yang ditimbulkan dari obat-obat daftar G ini itu adalah bisa menimbulkan euforia berlebih. Dia akan merasa senang, sangat senang berlebih walaupun tanpa alasan. Nah, kemudian juga kerusakan yang permanen pada otak, kerusakan yang permanen pada syaraf tubuh,
kemudian juga pada tingkat yang lebih berat akan menimbulkan gangguan kejiwaan, bahkan ada beberapa yang mengalami mungkin seperti semacam overdosis dan menimbulkan kematian karena penggunaannya pun sudah pada jumlah atau taraf yang tidak wajar. Lalu bagaimana kita mengenali orang yang menggunakan narkoba? Biasanya kita bisa melihat kalau orang lagi dalam efek atau pengaruh narkoba itu, dia jalannya tuh sempoyongan seperti layaknya orang sedang mabuk ya. Kemudian kecenderungan sering mengantuk yang mungkin sangat berat. Kemudian dan bicaranya pun tidak jelas. Ada juga perilaku-perilaku lain yang mulai akan berubah dari kesehariannya. Orang-orang pengguna narkoba atau dalam pengaruh narkoba biasanya menjadi apatis. Apatis, dia tidak mau bertemu dengan orang-orang di sekelilingnya, bahkan dengan keluarganya atau orang tuanya sendiri. Dia akan mengurung diri dan menjauhkan diri dari orang-orang sekitar. Kemudian pengguna narkoba, apalagi yang sudah pada tahap lanjut, biasanya juga sudah tidak memperdulikan lagi kesehatan dirinya, bahkan kebersihan dirinya. Yang ada di dalam pikirannya atau yang dia rasakan adalah hanya ingin menggunakan narkoba. Perilakunya pun akan mulai berubah. Tadinya mungkin dia anak yang baik, tenang, sopan, tapi kemudian karena pengaruh zat-zat yang sudah masuk ke dalam tubuhnya ini dan mengganggu sistem sarafnya, dia akan menjadi sangat emosional. Tidak bisa kemudian lagi menyaring permasalahan dan menghadapi permasalahan-permasalahan. Dia cenderung cepat putus asa dan menjadi emosional atau agresif. Beberapa kasus juga kita harus memperhatikan bahwa pengguna narkoba ini biasanya juga menyimpan alat-alat bantu untuk menggunakan narkobanya. Nah, ini yang mungkin kita harus sama-sama waspadai ya Bapak Ibu ya. Jika kita melihat ada kejanggalan dari anak-anak kita, maka kita pun harus menjadi lebih tanggap. Dan kemudian kita juga harus lebih memberikan perhatian kita kepada mereka ya. Sorry, salah. Lalu bagaimana dampak penggunaan narkobanya pada seseorang yang menyalahgunakan narkoba? Seperti tadi di awal saya telah jelaskan bahwa pengguna narkoba akan cenderung mengalami kecanduan. Kecanduan ini adalah keinginan untuk terus mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang semakin hari akan semakin banyak. Nah, karena apa? Karena tubuh seseorang yang menggunakan narkoba ini akan mengalami adaptasi terhadap zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai pada suatu titik, ketika dia dikasih dosis kecil, dia sudah tidak lagi merasakan efek dari yang diinginkannya. Mungkin itu efek mabuk atau efek agresif atau efek stimulannya yang diharapkan sudah tidak lagi dirasakan. Nah, pada titik ini kemudian dia akan berpikir untuk menaikkan dosisnya dan itu akan secara terus-menerus meningkat. Sampai pada akhirnya dia tidak lagi dapat mengkontrol pemakaian zat atau penggunaan narkobanya. Yang ada di dalam dirinya adalah keinginan untuk menggunakan atau disebut craving. Dan ini keinginan ini akan sulit sekali dikendalikan bila sudah timbul. Lalu efek apa lagi selain kecanduan? Yaitu efek terhadap
organ fisik atau organ dalam tubuh dari si pengguna. Organ apa yang paling sangat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa dari narkotik dan psikotropis dan bahan adiktif adalah otak. Sistem saraf otak ini akan sangat dipengaruhi sehingga kemampuan seseorang dalam memilah atau memilih atau merespon ataupun apapun itu yang harusnya dikendalikan dari otak perlahan akan mulai turun dan mengalami gangguan. Selain otak, kemudian juga organ-organ lain pun akan terkena dampaknya. Misalnya jantung, paru-paru, lever, ginjal, dan hampir semua organ akan terkena dampaknya. Gangguan ketiga yang merupakan kelanjutan dari gangguan otak, yaitu gangguan mental dan perilaku dari pengguna, di mana seorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap zat atau narkoba akan mengalami gangguan emosi yang tidak stabil, mulai dari takut, cemas, panik, parno atau paranoid, gangguan kelemahan untuk mengingat, ataupun sampai yang paling berat adalah gangguan kejiwaan berat yang mungkin disebut juga dengan skizofrenia, atau bahkan pada keadaan di mana dia sudah tidak lagi merasa berguna, kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya. Inilah suatu rangkaian yang terjadi bila seseorang menggunakan zat-zat dari golongan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. BNN sendiri sudah pernah melakukan survei terhadap dampak penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah, dan ternyata memang pelajar yang menggunakan atau mengalami ketergantungan terhadap narkotika atau narkoba itu akan mengalami perubahan perilaku yang signifikan, di mana dia akan menjadi malas dan kemudian menjadi bolos sekolah, tidak bisa lagi mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan, sehingga perlahan prestasi akademisnya pun akan menurun. Di lain sisi juga hubungan sosialnya dengan teman-temannya, dengan guru atau dengan lingkungannya pun akan mulai mengalami gangguan. Tidak sedikit dari anak-anak pelajar yang menyalahgunakan narkoba akhirnya keluar maupun dikeluarkan oleh pihak sekolah. Nah, ini ada film. Mohon maaf, ini terdengar tidak ya suaranya atau audionya film ini? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Bentar ya. Izin, sudah terdengar? Kalau saya nyalakan videonya, sudah terdengar suara dari video yang saya putar? Tadi sempat terdengar. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Oke, ini akan saya putarkan sedikit atau sekilas tentang bagaimana perubahan seorang penyalahguna ketika sebelum dia menggunakan dan kemudian dia terpapar dengan narkoba sampai dengan pada akhirnya. Oke, silakan. Sugar, oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh, sugar, sugar.
tadi sekilas tentang bagaimana perjalanan hidup seseorang yang tadinya dia sehat, segar bugar, kemudian dia mulai menggunakan narkoba sampai pada akhirnya dia mengalami fatal ya atau kematian. Oke, lalu setelah tadi kita mendengar penjelasan apa jenis narkoba, apa dampaknya yang sedemikian hebat sehingga merusak seluruh tubuh kita, bahkan juga mental dan perilaku kita pun dipengaruhinya. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana menghindari narkoba ini? Pertama-tama yang mungkin saya bisa share kepada anak-anak khususnya adalah pertama-tama kalian harus kenali dan cintai diri kalian sendiri. Nah, kalian harus memiliki prinsip hidup yang baik. Kemudian kalian harus juga menetapkan apa sih tujuan saya dalam menjalani kehidupan saya, terutama untuk masa depan. Itu harus kalian tetapkan atau kalian pikirkan mulai dari saat ini, dari usia muda. Nah, yang kedua, kemudian kita bisa melihat kelebihan dari dalam diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi kelebihan diri saya? Nah, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri masing-masing bisa kita gunakan untuk membawa kita kepada suatu hal-hal yang positif. Nah, memang kita tidak terlepas dari namanya kekurangan, tetapi biarlah kekurangan yang kita miliki nantinya bisa kita kelola atau kita siasati agar kekurangan itu bisa diperbaiki, kita perbaiki perlahan-lahan menjadi lebih baik. Yang ketiga, refleksi. Refleksikan diri. Refleksi diri ini adalah kita melihat hal-hal yang positif dan menjadikannya lebih baik. Jadi bila ada kegagalan ataupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama merefleksikannya, merefleksikan diri kita untuk mencari tahu bagaimana jalan keluar yang terbaik. Dan ini pun untuk anak-anak kami, bila kalian menemui atau menemukan atau mengalami masalah dalam diri kalian, kalian bisa melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan guru, ataupun dengan teman yang positif tentunya ya, untuk sama-sama mencari solusi terbaik untuk masalah kalian. Jadi kalian tidak harus menyimpannya sendiri dan kemudian nanti pada satu titik tidak bisa menahannya, justru larinya ke hal yang negatif. Maka lebih baik ketika kalian mengalami masalah, kalian bisa mengkonsultasikannya dengan orang-orang yang kalian percaya. Yang kedua, setelah kita melakukan refleksi terhadap kehidupan kita, terhadap diri kita, kita juga harus sadar dalam menjalani kehidupan ini. Sadar akan lingkungan kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada, menjaga lingkungan kita sebaik mungkin, kemudian juga sadar dengan apa yang kita konsumsi, termasuk juga tadi bila ada yang menawarkan kita hal-hal yang tidak lazim atau mungkin juga mencurigakan bagi kita, maka kita harus sadar bahwa hal tersebut tidak usah kita terima. Yang ketiga, sadar dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, kita harus menyadari segala konsekuensi yang akan terjadi bila kita melakukan suatu hal, termasuk dalam ketika kita mendapat tawaran, misalkan mendapat tawaran untuk menggunakan narkoba atau digoda seseorang untuk menggunakan narkoba, maka kita harus sadar akan resiko-resikonya dan kita harus memilih untuk menjauhi hal tersebut. Hidup sehat. Hidup sehat ini tidak hanya secara fisik,
tetapi juga sehat secara mental dan sehat secara finansial. Sehat secara fisik, kita bisa melakukan gaya hidup yang baik, misalnya dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi atau yang makan makanan yang baik. Kemudian sehat mental, yaitu dengan selalu berpikiran positif, menata pikiran kita ini untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Kemudian sehat finansial, yaitu mempersiapkan dana atau keuangan kita untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, tidak jarang ya bahwa anak muda zaman sekarang itu justru sudah jauh lebih kreatif dan mereka pun memiliki income sendiri dari hasil karya mereka. Ini adalah hal-hal yang positif yang dapat kalian lakukan. Menjadi produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk memikirkan atau untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita punya aktivitas fisik, kita melakukan aktivitas fisik yang baik, kemudian kita menekuni hobi kita dengan baik, dan seperti tadi juga mencari pemasukan tambahan dan menjadi produktif, biasanya kita akan berkurang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tips lain adalah jangan pernah takut untuk kehilangan teman hanya karena kalian menolak memakai narkoba. Berani tolak untuk menggunakan narkoba itu adalah hal yang keren. Jangan takut untuk menolak seseorang. Biasanya orang Indonesia itu pada umumnya nggak enakan. Nggak enak nanti dijauhin sama temen kalau saya nolak rokoknya. Nggak enak nanti kalau saya menolak ajakan teman untuk pakai, nanti saya nggak punya teman lagi, atau saya dibilang cemen, atau saya dibully, dan lain-lain. Jangan pernah takut. Tolak saja. Tolak dengan tegas, tetapi tetap sopan. Kita harus percaya bahwa teman yang baik itu pasti akan mendukung kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik juga. Jadi ketika kamu tahu ada temanmu yang menawarkan hal-hal yang tidak baik, berarti bisa jadi dia bukan teman yang baik buat kamu. Jadi lebih baik kamu tolak dan kamu hindari. Nah, bahagia ini apa sih? Bahagia itu ketika tadi kita sudah mencapai semua yang boleh dikatakan tadi, bisa hidup sehat, produktif, dan kemudian juga terbebas dari hal-hal negatif, terutama dengan tidak menggunakan narkoba. Mulailah bahagia itu dengan tidak menggunakan narkoba. Akhir kata, saya berharap generasi muda SMA Al-Syukro Universal menjadi generasi muda yang sehat dan produktif tanpa narkoba. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak Ibu juga anak-anak kami berikan. Di sini ada call center-nya BNN Kota Tangerang Selatan. Silahkan jika memang dari Bapak Ibu atau anak-anak ada yang ingin berkonsultasi dengan kami, silahkan di WA, kami akan membalasnya. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan kepada Kakak Ega sebagai moderator. Saya kembalikan Kak Ega. Baik, terima kasih Bu Gerda yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Ibu Gerda, apakah di sesi tanya jawab, Bu? Boleh, silahkan. Kalau memang masih ada waktunya, Kak Ega. Dan kita bisa sharing mungkin. Santai aja, nggak usah terlalu tegang ya, kita sharing juga nggak masalah. Mungkin ada teman-teman yang ingin cerita atau ingin berbagi dengan pengalamannya, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Silakan. Oke, Ega, mungkin bisa Pak Rizal mau bertanya? Baik Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, pertama terima kasih banyak Ibu Gerda Roselina Pitupulu yang sudah berkenan memberikan pengetahuan sebagai pemateri penyuluhan anti narkoba kepada kami di SMA Al-Syukro. Yang ya, kedua, Bapak. Horas kami ucapkan. Horas Bapak. Nah, ternyata ada juga orang kita Batak yang menguasai masalah ini.
menguasai sepenuhnya ya belum ya mungkin Pak ya, karena dunia narkotika atau narkoba ini berkembangnya terus dan pesat, dan kami pun terus harus belajar Bapak. Baik. Nah, sebelum ke pertanyaan sedikit cerita Bu. Ya, jadi saya punya sepupu, anak Namboru lah ya. Jadi seusia saya. Ini kejadian belasan tahun lalu. Jadi pemakai, tadinya orang tuanya mapan di daerah Jakarta Utara, mapan lah berkecukupan. Jadi gara-gara dia jadi pemakai, itu sampai panci, kuali, semua perabotan yang ada di rumah habis terjual. Betul Pak, betul. Hanya gara-gara untuk memenuhi itu. Luar biasa dahsyatnya gitu. Dan betul tadi di akhir tadi itu nikmat sesaat, tetapi dunia akhirat jadi pertaruhannya ya. Dan itu akhirnya meninggal dalam keadaan OD juga, overdosis. Jadi setelah semua harta benda yang dimiliki orang tuanya habis, dia pun mati karena overdosis. Luar biasa memang. Sampai pemerintah juga begitu serius sekali menangani masalah narkoba ini sampai ada badannya ya, berarti kan begitu seriusnya. Ya, Pak. Tahu saya di kepolisian juga ada reserse narkoba, terus di BNN juga mengurusi narkoba. Pertanyaan saya, sejauh mana kewenangan BNN dengan kepolisian yang mengurusi masalah narkoba? Apakah kalau polisi hanya nangkap saja, atau kalau BNN lebih dari itu? Misalnya macam penyuluhan ini atau dan seterusnya. Yang berikutnya, kalau ada pengguna atau pemakai, misalnya lapor ke BNN, apakah ditangkap atau gimana Bu kira-kira gitu. Nah, yang ketiga, tadi kan banyak tadi yang Ibu sampaikan, ada yang ditangkap, bahkan ditembak mati, pengedarnya juga dipenjara, terus dihukuman mati dan seterusnya. Begitu masif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas narkoba. Tetapi sampai sekarang juga nggak habis-habis, Bu. Ini gimana ceritanya? Di mana masalahnya nih? Kita udah serius, pemerintah serius menanganinya, tapi ada aja yang mati, baik ditangkap terus ditembak atau hukuman mati ada setiap hari, yang ditangkap ada setiap hari, kok nggak pernah habis gitu. Gimana ini Bu ceritanya? Silakan. Izin Bapak ya menjawab. Jadi memang tadi menanggapi dari cerita Pak Rizal bahwa seorang pengguna narkoba ini biasanya tidak hanya menyebabkan sakit dirinya sendiri, tapi juga sakit bagi keluarganya, lingkungannya. Sakit dalam artian tadi bukan hanya sakit fisik, tapi juga ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Semua segi kehidupan pun akan menjadi sakit ketika di tengah-tengah kita atau dalam keluarga kita, ataupun mungkin kita sendiri menggunakan narkoba. Tadi sampai dengan hidupnya kemudian melarat ya Pak ya, dan kemudian akhirnya pun berakhir dengan keadaan meninggal karena overdosis. Ya, memang demikianlah bahayanya atau dahsyatnya narkoba ini, gitu ya Pak. Nah, nomor 2 tadi, bagaimana sih kalau seseorang yang menggunakan narkoba itu kemudian lapor nih ke BNN, gitu ya, ditangkap atau tidak? Kalau memang dia secara sukarela melaporkan dirinya dan memang berniat untuk menjalani rehabilitasi dan untuk pulih, itu kami tidak akan tangkap, Pak. Tidak akan ditangkap. Bahkan kerahasiaan dari orang ini pun akan dijamin oleh BNN. Tuh. Tetapi kami juga waspada atau kami juga akan lihat kasusnya apakah dia terlibat jaringan atau tidak. Bisa saja dia ini sebenarnya hanya ingin bersembunyi di balik rehabilitasi, begitu ya. Padahal di luaran sana dia masih atau dia terlibat dengan jaringan. Nah, kalau yang seperti ini terus terang kami tidak bisa lindungi atau kami tidak bisa mengayomi gitu ya Pak ya. Kalau dia memang masih ada
keterlibatan dengan jaringan, maka tetap akan diproses. Mohon maaf. Tapi ketika dia memang murni hanya pengguna dan dia pengen sembuh datang ke BNN, dia tidak akan ditangkap atau tidak akan dihukum. Dia akan kami lakukan semacam terapi, gitu ya, terapi untuk mengembalikan mungkin persepsi dia yang selama ini sudah salah tentang penggunaan narkoba. Demikian, Pak. Nah, kalau yang ketiga tadi sejauh mana sih BNN ini mempunyai kewenangan terhadap penanggulangan masalah narkotika. Jadi BNN ini mempunyai tupoksi atau tugas dan fungsi, yaitu mulai dari pencegahan, pemberantasan, dan juga termasuk ada juga rehabilitasinya, fungsi rehabilitasinya. Ada 3 fungsi yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional secara global, ya Pak ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan pihak kepolisian? Kami berkoordinasi, Pak. Kami tetap akan berkoordinasi. Polisi pun memang mempunyai tim khusus dalam pemberantasan narkoba. Mereka akan juga mencari atau mengembangkan kasus-kasus atau dalam upaya untuk menangkap bandar. Kami pun di BNN juga melakukan hal yang sama, karena di BNN sendiri ada tugas pemberantasan, dan kami pun mempunyai penyidik-penyidik, Pak, penyidik-penyidik dan ahli hukum juga ya, dan sama-sama lah, Pak, kita kerjasama. Jadi ketika memang mungkin seperti BNN Kota Tangerang Selatan, kami mengetahui ini ada jaringan, tapi di satu sisi mungkin BNN Tangerang Selatan tidak memiliki cukup sumber daya manusia atau mungkin SDM ya untuk melakukan penangkapan tersebut. Ini contohnya, Pak. Maka kami akan berkoordinasi dengan kepolisian atau dengan aparat-aparat terkait, bahkan pun kalau misalkan kami pun berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan kemudian juga sampai mungkin Satpol PP, kami pun berkoordinasi kalau memang itu diperlukan. Jadi kami saling membantu, Pak, intinya dengan pihak aparat kepolisian. Dan kewenangan untuk menangkap itu tetap ada juga di BNN. Gitu, Pak. Izin mungkin sudah cukup menjawab, Pak, pertanyaan Bapak? Baik, Bu. Cukup, Bu. Paling tadi, Bu, kenapa nggak habis-habis, Bu, pasokan baik dari dalam negeri, kenapa nggak habis-habis? Nah, tadi saya mungkin di paparan sebelumnya sedikit menjelaskan ya, Pak, bahwa survei di Indonesia itu pertama memang dari populasi kita memang cukup banyak. Generasi muda kita pun cukup banyak. Nah, generasi muda ini yang terpapar pun lumayan, sangat banyak. Gitu ya, dalam hitungan angka itu sudah termasuk banyak. Nah, kenapa nggak habis-habis? Ya karena konsumennya masih banyak. Jadi memang Indonesia ini adalah target dari internasional, jaringan internasional untuk tempat mereka memasarkan barang-barang ilegal ini, gitu Pak. Jadi nggak habis-habis ya karena memang penggunanya masih banyak. Nah, bagaimana supaya ini kemudian bisa dikendalikan? Ya memang seperti ini Pak, dari usia dini, dari usia muda harus diberikan pengetahuan, harus diberikan satu arahan-arahan yang positif kepada anak-anak muda kita, terutama kepada remaja ya, yang mungkin masih gampang sekali digoyang atau gampang sekali dibujuk untuk menggunakan. Nah, kita harus memberikan mereka secara terus-menerus mengingatkan mereka bahwa ya ini adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Demikian, Pak. Jadi memang karena konsumennya banyak, Pak, masih banyak. Jadi peredarannya pun masih akan terus berlangsung selama masih banyak yang mencari, kayak hukum pasar mungkin ya, Pak ya. Selagi mana masih banyak pembeli, pengguna, ya maka itu akan seperti lingkaran setan, Pak, terus saja. Pedagang itu akan terus datang ke sini. Nah, ya kembali lagi saya sampaikan, maka yang harus dikuatkan, maka yang harus dibentengi adalah
pribadi atau individu, masing-masing individu, terutama anak-anak kita ini, Pak. Supaya tidak sekalipun mencoba. Karena kalau sekali mencoba aja itu udah seperti ibaratnya tanda tangan ya Pak, tanda tangan kontrak gitu loh dengan ketergantungan. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kita pakai, yang dipengaruhi adalah otak. Otak akan kemudian lambat laun meminta terus untuk senyawa itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan akhirnya kita mengalami ketergantungan. Disitulah makanya akhirnya kita beli lagi. Mungkin demikian Pak Rizal secara garis besarnya. Terima kasih. Pak Ega, silakan. Sama-sama Pak Rizal. Terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah bertanya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mungkin adik-adik nih yang punya pengalaman gitu ya. Silakan berbagi dengan kami. Karena saya pun masih harus banyak belajar tentang bagaimana sih kehidupan remaja itu dalam mereka berinteraksi mungkin dengan sesama atau dengan teman-teman, bahkan mungkin aja dari kalian ada yang pernah mendapatkan tawaran. Itu silahkan cerita. Tidak apa-apa, saya akan dengan sangat terbuka mendengarkan dan belajar dari kalian. Atau mungkin dari Bapak Ibu, wali murid, orang tua murid. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi, silakan. Karena kebetulan saya juga pernah menjadi konselor adiksi selama kurang lebih 5 tahun, dan saya banyak belajar dari situ tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah terlanjur kecemplung ke dalam kehidupan penggunaan narkoba. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, cukupkan sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mirda atas materi dan sesi tanya jawabnya. Sama-sama Kak Ega, terima kasih juga kepada pihak sekolah SMA Al-Syukro Universal. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jangan ragu bila memang Bapak Ibu atau adik-adik atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, tadi sudah saya share nomornya. Kalaupun ada ingin langsung ke kantor kami, silakan. Kami akan dengan senang hati untuk menjelaskan. Mungkin ada yang ingin dibantu pun silakan. Baik, Kak Ega. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman sekalian, sekarang mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Izat dari kelas 11 IPS. Kak Izat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشلائن والمهن ما ظهر منها وما بطن، من مللنا هذا خاصة ومن ملان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Kak Izzat. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman sekalian, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Walaupun acara masih diselenggarakan secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk sama-sama menimba ilmu pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gerda selaku narasumber hari ini, panitia pelaksana, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Rizal dan Ibu Bapak Guru, anak-anak sekalian. Saya juga mohon maaf bila ada yang tidak berkenan atau ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyampaiannya. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain mungkin ya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.